Shalom, jumpa lagi bersama saya di channel Klavo Sukacita. Di saat ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebelumnya kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Di tempat ini ya Tuhan, kami hendak dengar firman-Mu. Bicaralah kepada kami sekalian, karena firman-Mu adalah isi hati-Mu sendiri yang perlu kami tahu bersama-sama, supaya kami dapat mengenal dan memahami jalan-jalan hidup kami, dimanapun kami ada dan beraktivitas. Kami mohon ini karena Yesus Kristus yang telah memberi diri kepada kami sebagai jaminan daripada korban yang sejati itu. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi, persembahan yang sempurna. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikian firman Tuhan. Dengar channel Klavo Sukacita di mana saja berada. Sebenarnya, untuk memastikan bahwa hidup ini mendapatkan jaminan keselamatan, itu hanya dikerjakan oleh kerja kuasa Roh Kudus. Karena dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita akan dengar firman Tuhan bersama dengan tema kurban sejati. Bagian teks pembacaan firman Tuhan ini bicara tentang sebenarnya ada persembahan yang dilakukan oleh umat yang dikerjakan atau dibuat oleh imam-imam. Di zaman perjanjian lama, umat Israel selalu memberikan persembahan dan itu diberikan kepada imam yang atas nama Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan. Korban itu bisa berupa korban penghapusan dosa atau korban salah dan lain sebagainya, terkait dengan situasi apa yang diberikan dari umat kepada imam, seterusnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar channel Klavo Sukacita di mana saja berada, itu berarti juga bahwa sebenarnya imam juga adalah manusia biasa yang juga punya dosa. Dan dia tidak dapat menebus dosanya kalau ia tidak juga meminta pengampunan dosa itu kepada Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, orang yang menyandarkan dirinya kepada perbuatannya atau kepada hukum Taurat untuk keselamatannya, sebenarnya ini alasan di mana terus-menerus harus dia dituntut untuk melakukan perintah itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau umat itu memberikan persembahan kepada imam dan imam itu tidak ada, dan kemudian imam itu sendiri adalah orang yang berdosa, apa yang akan terjadi saudara-saudara? Pada akhirnya apa yang terjadi? Justru ketakutan besar dan sebenarnya keselamatan tidak ada. Itu pasti kebinasaan yang terjadi. Nah, karena itu orang yang bergantung hidup sepenuhnya kepada perbuatannya untuk jaminan keselamatan, justru ia dituntut untuk harus melakukan perbuatan itu terus, karena jaminannya adalah dalam perbuatan itu. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, bahwa sepertinya tidak ada sukacita dan damai sejahtera, karena keselamatan yang dikerjakan itu sebenarnya hanya berasal daripada satu korban, yaitu Yesus Kristus. Dia satu kali mengorbankan dirinya, dan untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini luar biasa. Kalau setiap hari para imam itu mengorbankan korban yang dikasih
atau diberikan oleh umat setiap hari, Yesus tidak lagi. Satu kali untuk selama-lamanya. Kalau setiap hari imam itu hanya berdiri di hadapan Allah untuk mempersembahkan korban umatnya, tetapi Yesus satu kali dan duduk di sebelah tangan kanan Allah Bapa di surga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Itu berarti bahwa orang yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, kepada Yesus, maka sesungguhnya aturan itu telah ada di dalam batinnya. Roh Kudus telah mengatur batinnya, hatinya, mengajarkannya tentang bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan perintah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos di mana saja berada, itu juga berarti bahwa sebenarnya bagian ini merujuk juga kepada firman Tuhan disampaikan oleh Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 33 dan 37. Bahwa sudah saatnya, inilah waktunya, bahwa Tuhan melakukan perjanjian itu bagi umatnya, dan dia akan taruh hukum-hukum itu di dalam batin. Jadi orang yang melakukan hukum-hukum Tuhan itu tertulis di dalam hatinya, menjadi loh yang tertulis. Firman itu tertulis dalam batinnya, menjadi yang hidup dan bukan menjadi tulisan-tulisan yang mati. Saudara-saudara mendengar Klavos di mana saja berada, hari ini kita belajar tentang kurban yang sejati. Yesus Kristus telah melakukan semuanya, dan itu pasti jaminan keselamatan. Semua peristiwa tentang jalan hidup kita, ketika kita datang kepadanya, tersungkur di hadapannya, maka satu kali untuk selama-lamanya jaminan keselamatan itu diberikan. Setiap kita datang kepadanya dengan memohon pengampunan, dengan memohon belas kasihan Tuhan, maka jaminan itu telah pasti di dalam Yesus Kristus. Karena itu, dia adalah imam besar kita, imam agung besar kita, yang telah mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, untuk penghapusan dosa kita. Setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, ketika kita punya beban berat, ketika kita punya masalah, ketika kita merasa diri kita tidak berdaya, atau kita merasa berdosa di hadapan Tuhan, hari ini Tuhan memberi jawab kepada kita. Yesus adalah imam besar kita, yang telah menghapuskan seluruh dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu, dia adalah korban sejati kita, dan kita tidak perlu lagi lewat siapa-siapa. Datang kepadanya dan mohon, Tuhan ampuni saya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan bagian ini. Mari kita berdoa. Kami telah dengar firman-Mu, ya Tuhan, dan buatlah kepada kami untuk memahami siapa kami di mata-Mu, supaya kami tidak menjadi yang sia-sia dalam hidup ini, tetapi kami yang telah Tuhan jadikan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Tetapi sekalipun ketika kami berada dalam keadaan yang buruk, Tuhan buatlah kepada kami untuk mengerti dan memahami bahwa di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus, imam sejati itu, korban sejati itu, yang telah memberi diri, mempersembahkan diri satu kali untuk selama-lamanya bagi penghapusan dosa-dosa kami. Hari ini kami mohon, Tuhan, setiap kami yang terhubung dengan channel ini, yang merasa terbeban berat, merasa putus asa, kecewa dalam situasi apapun, hari ini korban sejati di dalam Yesus Kristus yang hanya satu kali untuk selama-lamanya menghapuskan dosa-dosa itu, memberi jawab jaminan keselamatan kekal. Tuhan memberkati kami semua, setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya mendapatkan kasih karunia Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.